Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalfira Abdi Fauzi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori asal mula negara yang ditugaskan oleh Bapak Helmi Bumian. Disimak ya. Sebelum kita mengetahui apa itu teori asal mula negara, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu negara dan apa itu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dalam sendi pokok negara pada umumnya. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Proses terbentuknya negara dibagi menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Yang pertama, terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju, dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Teori pembentukan negara ada 5, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuasaan, teori hukum alam, dan teori kedaulatan. Yang pertama, teori ketuhanan. Menurut teori ketuhanan, segala sesuatu di dunia ini adanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga negara pada hakikatnya ada atas kehendak Allah. Penganut teori ini adalah Friedrich Julius Stach, yang menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara. Yang kedua, yaitu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin supaya orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang lain, atau homo homini lupus, menurut Hobbes. Yang ketiga, yaitu teori kekuasaan. Ditinjau dari teori kekuatan dan kekuasaan, munculnya negara yang pertama kali atau bermula dari adanya beberapa kelompok dalam suatu suku yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku atau datuk. Kemudian berbagai kelompok tersebut hidup dalam suatu persaingan untuk memperebutkan lahan atau wilayah, sumber tempat mereka mendapatkan makanan. Akibat lebih jauh, mereka kemudian berusaha untuk bisa mengalahkan kelompok saingannya. Yang keempat, yaitu teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal.
Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan. Ada dua subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laban dan Jelinek. Teori kedaulatan hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.